Organisasi SCP telah menangani banyak hal yang tak seorang pun bisa bayangkan. Makhluk dan benda di luar mimpi terliar siapapun. Pria tua jahat yang bisa berjalan menembus tembok, IQ yang tidak pernah berakhir, belut bawah laut raksasa yang bisa menghapus ingatanmu, dan masih banyak lagi. Namun terkadang anomali yang mereka temukan sepertinya diambil dari mimpi buruk yang sudah tidak asing lagi. Di Korea, tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tim petugas organisasi SCP menemukan sesuatu yang benar-benar berasal dari dongeng yang gelap dan kacau. Pada akhir 1940-an, Regu kelima Divisi Timur Organisasi SCP menerima panggilan untuk datang ke Busan, Korea dan menyelidiki kemungkinan anomali yang melibatkan beberapa kematian. 3 agen mulai sekarang disebut sebagai Agen 1, Agen 2, dan Agen 3 dikerahkan ke wilayah tersebut, di mana mereka pertama-tama menuju ke kamar mayat untuk memeriksa mayat-mayat, dibawa ke dok wartawan yang menyelidiki kematian. Sifat luka menunjukkan serangan binatang, sebuah laporan saksi mata dari seorang wanita tua yang melihat makhluk mirip rubah memakan salah satu sapinya, mendukung hipotesis ini. Tentu saja para agen tahu secara berbeda. Tentu itu seperti binatang, tapi pelakunya bukanlah binatang yang pernah mereka temui. Ketiganya menceritakan kisah roh rubah penipu jahat yang mampu mengubah bentuk dan menindas semua jenis malapetaka pada jiwa-jiwa malang yang mereka targetkan. Saat sedang melakukan penyisiran, para agen bertemu dengan seorang wanita muda cantik yang sedang duduk di bawah air terjun. Sedang menyisir rambutnya, dia mengenakan jubah tipis dan kakinya telanjang. Ini mereka perhatikan membuatnya pergi. Alih-alih memiliki kaki manusia, dia memiliki cakar yang ditutupi bulu kemerahan. Para agen berasumsi bahwa makhluk ini tidak berpengalaman, tidak dapat menyembunyikan dirinya dengan baik. Mereka percaya bahwa mereka berada di atas angin, mereka akan segera melihat kesalahan cara mereka. Wanita itu menyapa ketiga pria itu dan mengundang mereka untuk makan malam di pondok terdekatnya. Percaya diri mereka relatif aman, dipersenjatai sebagaimana adanya, dan dengan 3 orang melawan 1 wanita ramah, jika bukan manusia, mereka setuju. Wanita rubah mengantar mereka ke pondok pedesaan yang indah dan mendudukkan mereka di meja makan. Dia menyajikan mereka anggur prem, nasi acar, lobak, dan daging. Semuanya lezat, dan karena merasa nyaman, para agen memutuskan untuk menginap malam itu. Makhluk ini meskipun tidak biasa, tidak tampak mengancam. Dia tidak punya alasan untuk menyerang mereka, atau begitulah menurut mereka. Agen 1 terbangun di malam hari untuk pergi ke kamar mandi dan berjinggat-jinggat keluar dari pondok untuk buang air di balik semak-semak. Di sana dia melihat Agen 2 bersama wanita rubah. Anggap saja mereka mulai mengenal satu sama lain secara akrab. Tiba-tiba dalam suasana yang tiba-tiba berubah, dia menggigitnya. Dia merobek tenggorokan pria itu dengan giginya sebelum dia bisa berteriak, mengubah tangisannya menjadi dekuk yang basah dan tidak berguna. Kemudian dia memakai tangannya dan memasukkannya ke perutnya, mencabik-cabik dagingnya dengan cakar setajam silet. Dia meronta-ronta dan mencoba melawannya, tapi dia mendorongnya ke tanah dan merobek perutnya, mencari-cari sesuatu di dalam. Ketika dia menemukannya, dia berhenti dan dengan gembira merobek hatinya. Saat agen pertama memandang dengan ngeri, dia mengangkat hati rekannya dan menelannya utuh dalam satu tegukan. Tidak memperhatikan penontonnya, dia melanjutkan pekerjaan kejinya, mengupas kulit korbannya seperti jeruk. Agennya menyaksikan semuanya, mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, adrenalin membanjiri nadinya, dan berlari kembali ke pondok untuk mencairkan setimnya yang tersisa. Agen 1 mengguncang Agen 3, mengoceh tidak jelas ketika dia mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan fakta bahwa mereka harus pergi dan mereka harus pergi sekarang. Yang mengejutkannya, Agen 2 masuk ke ruangan itu, menanyakan tentang apa dari semua kebisingan itu. Agen 1 segera memperhatikan mata kuning bersinar pria itu dan melakukan langkah selanjutnya tanpa berpikir. Dia mengeluarkan pistolnya dan menembak. Agen 3 menarik senjatanya, selanjutnya mengarahkannya ke 1 dan berteriak agar dia menyingkirkan senjata itu. 1 mencoba menjelaskan bahwa pria ini bukan teman mereka, melainkan rubah yang menyamar, tapi dia tidak mau mendengarkan. Rubah meraih 1 dan 3 menembaknya di lengan atas. Agen 1 jatuh ke tanah, meratap kesakitan saat rubah tertawa dengan rengekan iblis bernada tinggi. Agen 1 bergegas pergi, merangkak ke ruang tamu dan membanting pintu yang dilapisi kertas beras hingga tertutup. Di sana diletakkan di atas meja makan ada agen lain. Mereka telah melihat pria ini di kaki gunung hanya beberapa hari yang lalu, tapi sekarang disinilah dia. Matanya terbuka lebar dan berkaca-kaca dan kulitnya terbuka. Kemudian Agen 1 melihat sisa makan malam mereka. Di mangkuk ada daging rekan mereka yang kalah. Dengan itu bukan nasi, tapi belatung merangkak di atas daging. Agen 1 mampu mengimprovisasi senjata, mematahkan sebagian balau kayu dan menusuk perut rubah saat dia menerjang melalui pintu kertas beras. Dia berjalan melewati hutan, berlari secepat yang dia bisa dengan luka tembaknya. Dia menemukan jalan ke tepi sungai dan berusaha menyeberang, namun dia bingung dan takut. Di luar gelap gulita dan dia mual karena rasa sakit. Dia terpleset di bebatuan basah dan kepalanya terbentur jatuh ke air. Arus deras membawanya pergi, menariknya ke hilir sejauh setengah mil sebelum dia bisa meraih cabang yang terbuka.
Agen 1 berjalan kembali ke van timnya, memecahkan jendela dan menarik penyembur api dari belakang. Dia mengingat legenda tentang makhluk mirip rubah yang menyebutkan kebencian pada api. Jadi dia bersiap untuk melawannya semampu yang dia bisa. Saat dia menyiapkan penyembur api untuk digunakan, wanita rubah muncul dari barisan pohon. Apa yang terjadi selanjutnya tidak diketahui, hilang dari catatan resmi. Namun setelah beberapa hari, tim pencarian melacak agen 1 dan menyelamatkannya. Menangkap wanita rubah dalam prosesnya. Dia dibawa ke rumah sakit di mana dia menderita infeksi serius selama beberapa hari sebelum dia dipulangkan. Awalnya organisasi berencana untuk mematikan makhluk itu, namun agen 1 menentang keras keputusan itu. Dia bersikeras bahwa mereka harus membuatnya tetap hidup. Dia juga merekomendasikan metode penahanan yang digunakan untuk memenjarakannya disesuaikan. Agen berjanji bahwa kalau itu tidak ditahan oleh metode yang dipilih dan hasil dari pelariannya yang tak terhindarkan akan menghancurkan. Dalam wawancara resminya, dia mengatakan tentang masalah ini. Seperti yang saya katakan, dia pendendam. Setiap hal kecil di matanya dia simpan. Dan satu-satunya cara yang dia tahu bagaimana membalas penghinaan adalah kematian. Perantanya ke dinding seperti binatang, ketika dia keluar dan dia akan keluar, dia akan membunuh semua orang yang memiliki sedikit pun hubungannya dengan itu. Dia tidak akan puas dengan hal lain. Sangat mengejutkan organisasi, agen 1 mengunjungi wanita rubah di sel tahanannya beberapa kali. Organisasi berusaha memahami tentang perilaku ini, tapi agen 1 menolak untuk mengakui bahwa ada yang aneh dengannya. Keterikatannya dengan wanita rubah telah dikaitkan dengan sindrom Stockholm yang dibawa sebagai akibat dari beberapa hari di hutan yang dihabiskan sebagai tawanannya. Sampai hari ini agen 1 adalah satu-satunya orang yang bertahan selama itu sendirian dengan makhluk yang sekarang dikenal sebagai SCP-953. SCP-953 adalah rubah merah betina dengan berat sekitar 8 kilo. Tidak seperti rubah biasa, tulang punggungnya terbagi di pangkal menjadi 9 ekor yang berbeda. Sebelumnya disebut sebagai kitsune, roh rubah yang berubah bentuk dari legenda Jepang. Sejak itu diketahui bahwa dia sebenarnya adalah Kumiho, roh rubah Korea dengan kualitas yang serupa. SCP-953 adalah polimorf, juga dikenal sebagai pengubah bentuk. Meskipun dia mempertahankan beberapa aspek dari penampilannya yang seperti rubah, tidak peduli apa bentuknya, termasuk telinga, cakar, ekor, mata, dan bulu. Meskipun dia mencoba untuk menutupi ciri-ciri fisik yang terbuka ini dengan pakaian dan gaya rambut, dia tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Selain perubahan bentuknya, 953 memiliki kemampuan psikis yang kuat, termasuk kekuatan sugesti dan telepati. Dia telah menggunakan kemampuan ini untuk mendatangkan malapetaka pada korbannya, menyebabkan mereka mengalami halusinasi yang mengerikan, melukai diri mereka sendiri, dan dalam satu kasus yang sangat mengerikan, meyakinkan seorang ibu untuk membunuh, memasak, dan memakan anaknya sendiri. Dia juga telah berhasil menggunakan kemampuan ini untuk melarikan diri dari penahanan 6 kali. Pelarian terakhir SCP-953 menyebabkan kematian 10 staf organisasi. Setelah menghancurkan kamera keamanan di dekatnya, dia berubah menjadi pria dewasa, berjalan keluar dari pintu depan dengan jas lab curian. Siapapun yang menghentikannya untuk meminta identifikasi akan dipantai dengan cepat. Setelah melarikan diri, rubah menghilang selama 5 tahun sampai dia muncul kembali di YIVCON, sebuah konvensi untuk pecinta hewan berbulu dan antropomorfik. Di sana telinga dan ekor seperti rubah yang mungkin menarik perhatian di tempat lain memungkinkannya bersembunyi di depan mata. Organisasi diperingatkan akan kehadirannya ketika seorang housekeeper hotel yang ketakutan menelpon 911 setelah berjalan masuk melihat SCP-953 membelah tubuh seorang pengunjung konvensi yang mati. Pada saat organisasi mencapai pusat konvensi dan menangkap rubah, dia telah meninggalkan 2 lusin mayat di belakangnya. Mayat-mayat semuanya dimutilasi hampir tak bisa dikenali, ditemukan berserakan di seluruh hotel di berbagai tempat, termasuk dimasukkan ke dalam kasur, digantung di atas tirai shower, digulung di karpet, dan berserakan di meja prasmanan. Yang selamat diberi amnesti tingkat A untuk menghapus ingatan mereka dan dibebaskan dari tahanan. Konvensi itu dihentikan dengan kebocoran gas berbahaya sebagai cerita karangan. Sejauh ini rubah belum lolos dari tahanan organisasi lagi. SCP-953 ditahan di sel penahanan tipe 4 di hallway 99 di lokasi 17. Dia diberi 1,5 kilo hati segar setiap hari untuk dimakan, serta air minum bersih dan kasur dengan selimut dan spray yang diganti setiap minggu. Sebagai imbalan atas perilaku yang baik, dia sesekali diberikan barang mewah seperti anggur prem, novel, atau berbagai manisan Korea. Setelah begitu banyak kelolosan berhasil, organisasi menyadari bahwa penahanan fisik sederhana tidak cukup untuk menjauhkan SCP-953 dari populasi umum. Memanfaatkan ketakutannya terhadap anjing, organisasi membuat ruang penahanan 953 dikelilingi oleh kandang anjing yang diisi dengan Jindo Korea dan Foxhound Amerika. Semua staf yang ditugaskan ke ruang penahanan SCP-953 harus diberikan pemeriksaan latar belakang mencari ikatan sebelumnya dengan komunitas bulu. Afiliasi tersebut dapat membuat mereka rentan terhadap pengaruh SCP-953 dan telah dikaitkan dengan kematian salah satu agen Gallagher karena kemampuan psikisnya tidak ada kontak langsung dengan 953 yang diperbolehkan. Semua komunikasi dengan rubah harus dilakukan dalam jarak 100 meter dan makanan, air, dan barang-barang lainnya dikirimkan kepadanya melalui asisten robot. Dia harus dianggap bersenjata dan berbahaya setiap saat dan hanya dapat dipindah jika ditemani oleh 6 anggota bersenjata. Ada prosedur berbasis
cerita rakyat untuk karyawan juga, memberikan instruksi khusus kepada staf yang ditugaskan ke SCP-953. Tidak peduli betapa aneh atau konyolnya instruksi ini, staf harus mematuhinya dan ingat bahwa apa yang mungkin kita anggap sebagai dongeng klasik seringkali lebih mirip prosedur penahanan khusus kuno. Jika versi Kumiho dan Kitsune ada, lalu siapa yang tahu makhluk mistis apa lagi yang mungkin ditemui organisasi SCP di masa depan? Binatang apa lagi yang bersembunyi di pinggir peradaban, bersembunyi di balik bayangan, atau lebih buruk lagi, bersembunyi di depan mata tepat di bawah hidung kita? Yang terbaik adalah memoles cerita rakyat lokalmu untuk berjaga-jaga dan berhati-hatilah di luar sana. Sekarang tonton SCP-3663 Monster Terowongan dan SCP-2430 Klon Hitler Abadi untuk humanoid anomali yang lebih menghantui.